Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan project mobile programming kami dengan dosen Rio Wirawan Eskom MSI. Anggota dari kelompok kami yaitu ada yang pertama ada Ivan Aditya Kuncoro Aji dengan NIM akhiran 066, lalu ada Alessandro Samuel Tamada dengan NIM akhiran 070, lalu selanjutnya ada Taufik Adi Prasetyo dengan NIM akhiran 076, selanjutnya ada Reza Fadrian dengan NIM akhiran 078, lalu ada Sekar Ayu Damayanti dengan akhiran 082, dan saya sendiri ada Krishna Jonathan Sitorus dengan NIM 090, dan selanjutnya ada Hilda Harisa dengan NIM akhiran 093. Oke, di project mobile programming ini kami memiliki abstrak yaitu pada era pandemi saat ini menonton film merupakan salah satu hiburan yang dilakukan oleh sebagian orang. Namun terkadang kita sangat sulit untuk menentukan kualitas film yang ingin kita tonton. Oleh karena itu, kami membuat sistem indikator film berupa rating dari suatu film yang didapatkan oleh para reviewer. Film yang memiliki rating dan review yang bagus akan lebih terlihat pada posisi atas. Hal tersebut tentunya dapat memudahkan dalam pemilihan film yang berkualitas. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan dunia perfilman saat ini makin pesat dan maju, namun karena banyaknya film yang ada, rasanya agak sulit untuk menemukan kualitas dari suatu film. Seringkali, penikmat film menonton film dengan kualitas yang tidak cukup baik, dengan alur atau genre yang tidak mampu menarik perhatian penikmat. Hal-hal itu yang menjadi alasan diperlukan suatu aplikasi review film dengan komentar dan rating dari para penikmat film. Aplikasi berbasis Android dengan fitur komentar dan rating yang akan diberikan bagi suatu film. Aplikasi tersebut mampu membantu penikmat film dalam menentukan film yang akan ditonton serta mereview suatu film menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan aplikasi ini yang pertama, mempermudah penikmat film dalam menentukan film yang akan ditonton. Yang kedua, memberikan informasi terkait kualitas suatu film pada setiap orang. Ketiga, mempermudah penikmat film yang sibuk dengan aktivitas untuk tetap update dengan perkembangan film. Yang keempat, memberikan static review sehingga dapat direkomendasikan kepada setiap orang. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi Movie itu yaitu menambah wawasan dan informasi bagi penulis dan pembuat aplikasi mengenai pemrograman Android, memberikan kemudahan bagi penikmat film dalam mengenali kualitas film yang akan ditonton, dan dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi terkait film yang ada dengan memberikan rating dan komentar yang baik. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu dari segi teknikal aplikasi, kami menggunakan React Native yang dapat berjalan di semua OS dari Android, iPhone, dan juga website. Dalam segi performa, aplikasi kami dapat berjalan cukup baik. Dan untuk keunggulan dari segi non-teknikal, aplikasi kami dapat membantu user untuk mengetahui film apa yang bagus untuk ditonton, dan aplikasi kami juga memberitahu film berdasarkan kategori seperti yang sedang tayang. Berikutnya ada kebutuhan fungsional dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama yaitu melakukan daftar akun yang dilakukan oleh pengguna. Yang kedua melakukan login untuk mengakses sistem aplikasi. Yang ketiga melakukan proses lihat rekomendasi film dengan rekomendasi baik penonton. Yang keempat melakukan pencarian film untuk melihat kualitas dari suatu film. Dan yang terakhir adalah melakukan kelola akun pengguna. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama, sistem dapat dijalankan melalui aplikasi mobile. Yang kedua, sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami. Yang ketiga, sistem membutuhkan koneksi jaringan internet untuk mengakses informasi mengenai rating film di dalamnya. Terus yang keempat, sistem keamanan data pengguna yang dilindungi. Dan terakhir, sistem memberikan informasi terbaru dari setiap penilaian para pengguna.
Lalu berikutnya ialah sistem aplikasi tersebut sendiri. Aplikasi dibuat menggunakan React. Untuk pembuatan project dapat melihat dokumentasi dari React Native di website resminya, seperti tertera pada gambar. Lalu, tampilan struktur project saat pertama dibuat pada app.js menggunakan navigation container untuk membungkus semua page dan komponen di dalam router. Lalu, pada router didaftarkan semua page yang dibuat di dalam router seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, buat komponen bottom navigation untuk mengarahkan nav ke dalam page nantinya. Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Zah, Oke, selanjutnya itu buat komponen pendukung. Jadi React Native ini kita based on-nya itu komponen ya. Jadi kayak kita buat komponen satu, nah itu bisa dipakai di banyak page atau di reuse kembali komponen tersebut. Nah di sini kita buat komponen comment, terus item, terus detail user dan lain-lain ya. Next, bisa di next. Nah ini salah satu contoh kodenya. Di sini kita bikin form text. Nah itu form text itu jadi kayak text input. Nah cuman karena di desain itu setiap text inputnya mirip-mirip kan, sama-sama. Nah maka dari itu kita buat komponen. Jadi kita buat satu kali, nah kita bisa panggil dia beberapa kali. Nah ada type pembedanya, yaitu kayak password dan lain-lain, itu tinggal dikasih secure atau true false-nya di situ. Bisa di next. Ini yang tadi saya bilang komponen itu ya digunain kembali ya di React itu, jadi kayak lebih simple, kodenya lebih dikit juga sih, seperti itu. Next. Oke, ini beberapa contoh kodenya lagi. Di sini ada title page. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang panjang nih. Yang panjang ini biasanya yang lebih kompleks nih, lebih kayak ke screen page-nya ya, kayak tampilan home atau tampilan detail user. Nah, ini lebih kompleks. Jadi kita buat kodenya tuh lebih banyak. Next. Nah, di kode yang di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat, nah ini sebelum aplikasi connect dengan Firebase ya. Jadi di situ kita buat array object, di situ ada, lihat di atas itu ada teks panjang. Nah, itu bakal nanti dimasukin ke dalam komponen flat list. Nah, itu bakal di looping seperti nanti nampilin list-listnya. Next. Nah, ini juga sama, teman-teman lihat di situ yang panjang itu ke bawah. Nah, itu kita simpen data dalam array dulu, nah sebelum connect ke Firebase. Next. Ini juga komponen yang kompleks ya, banyak styling dan komponen-komponen yang dipakai. Kalau lihat teman-teman di bawah, di situ ada komponen yang sama dipakai berulang kembali. Itu komponen detail user item kalau nggak salah. Bisa di next. Nah, di sini kita pakai Firebase. Nah, Firebase ini dia kayak dia database, cuman dia NoSQL ya. Jadi bukan based on SQL. Lalu di sini kita pakai kalau teman-teman buka React Native Firebase, itu ada dokumentasinya, ada app, ada out, Firestore. Nah, ini gunanya buat apa sih? Nah, si app ini untuk kita inisialisasi dulu nih Firebase kita, jalannya tuh kayak gimana, atau dia punya ID key buat konekin ke Firebase yang ada di Google. Nah, yang out ini gunanya buat autentifikasi. Jadi ketika nanti kita regis atau login, kita pakai fitur yang udah disediain sama Firebase, yaitu autentikasi. Yang ketiga ini ada Firestore. Firestore ini untuk menyimpan data-datanya. Contohnya kayak di MySQL tuh kayak kayak database-nya lah, atau kayak table-tablenya kayak gitu. Next. Nah, di sini teman-teman ketika menginstal tadi itu di package JSON itu nggak bisa langsung connect. Teman-teman bisa buka dokumentasi dari Firebase. Nah, itu mereka harus konekin satu-satu. Contoh misalkan teman-teman pengen konekin dari Android nih. Nah, teman-teman harus masuk ke folder core-nya Android di React Native. Begitu juga dengan iOS. Teman-teman harus masuk ke core project-nya iOS di React Native. Next. Oke, berikut nih kode-kode yang kita buat di Firebase ya. Jadi kita bikin dulu nih
satu file JS namanya misalkan firebase.js. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kodenya kita namain sign in, sign up, terus search, lalu ada get movies kategori dan get movies home, post comment dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita gunain simple banget kodenya, kayak kita tinggal panggil inisialisasi Firebase-nya, lalu kita panggil collection-nya di mana, lalu kita post komennya dan lain-lain. Nah, setelah itu kodenya itu kita ekspor biar bisa dipakai di file JS yang di komponennya. Jadi nanti udah connect gitu sama Firebase-nya. Next. Oke, nah di sini, nah teman-teman lihat di bawah tuh ada export sign in, export get user, export get carousel. Nah, ini artinya komponen kita udah bisa dipakai di luar file.js-nya nih, bisa dipakai di file-file lain. Seperti itu. Next. Sekarang saya akan menjelaskan tampilan antarmuka pada aplikasi MoveView apabila sudah dijalankan. Tampilan yang pertama yang paling kiri adalah tampilan register untuk pengguna apabila baru menggunakan aplikasi MoveView pertama kali. Di sini terdapat field yang dapat diisi pengguna yang terdiri dari nama, email, password, confirm password, phone, dan juga address. Apabila pengguna telah mengisi semuanya dengan benar, pengguna dapat masuk dengan menekan daftar, atau pengguna juga dapat masuk apabila sudah memiliki akun. Nah, di tengah terdapat tampilan halaman login apabila pengguna telah mendaftar atau sudah memiliki akun. Terdapat dua field yang harus diisi pengguna sebelum masuk ke aplikasi MoveView. Yang pertama adalah field email, dan yang kedua adalah field password. Apabila pengguna telah mengisi keduanya dan terverifikasi, pengguna dapat masuk ke aplikasi MoveView yang ditandai dengan atau digambarkan pada gambar ketiga atau yang paling kanan. Ini adalah tampilan home pada aplikasi MoveView. Di atas terdapat banner atau gambar yang besar yang berguna untuk bermacam keperluan, bisa untuk promosi dan hal yang lainnya. Lalu di bawahnya juga terdapat film-film yang sedang tayang pada saat ini. Dan di bawahnya terdapat list dari suatu kategori genre film. Pada contoh kali ini, genre list yang ditampilkan adalah genre romance. Selanjutnya, ini adalah tampilan fitur yang terdapat di aplikasi MoveView. Yang pertama adalah fitur untuk memberikan ulasan. Ulasan di MoveView terdapat dua buah jenis. Yang pertama adalah ulasan berupa teks atau komentar, dan juga berupa rating yang digambarkan dengan bintang dengan skala dari 1 hingga ke 5. Untuk mengisi komentar, pengguna dapat langsung menuliskannya pada area yang tersedia. Lalu, pengguna juga dapat memberikan rating berupa bintang dengan memilih bintang yang tepat. Contoh, pada contoh kali ini, bintang yang dicontohkan adalah bintang 3 untuk film Conjuring. Apabila pengguna telah selesai menuliskan ulasan, pengguna dapat menekan tombol simpan atau save. Apabila pengguna telah selesai, akan beralih ke halaman yang di sebelah kanan, di mana ulasan pengguna akan tampil pada halaman dari film tersebut, di mana terdapat komen di situ, dan juga terdapat rating yang telah pengguna berikan beserta alamat emailnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya, teman saya Reza akan mensimulasikan penggunaan aplikasi MoveView dengan menggunakan virtual. Jadi kita pakai yang ini, MoveView. Oke, di sini ada tampilan sign in. Pertama kali dibuka project bakal nampilin sign in. Nah, kita bisa klik daftar untuk pengguna baru. Contoh di sini kita bakal namain Reza. Lalu emailnya Reza 6789 ya. Nah, bentar. Reza 6789, oke, @gmail.com. Kita kasih password Reza.
Reza 123. Nah, kalau salah tadi REIZH 123. Reza 123. Nomor telepon. Di sini ada address, kita bisa jalan Depok. Contoh aja ini, contoh untuk demo 6789 Reza 123, kita daftar. Oke, lanjut, kita bisa langsung masuk nih. Kita pakai Reza tadi. Reza 6789@gmail.com. Reza 123. Oke, kita masuk. Sip. Nah, ini tampilan menunya nih. Teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa geser juga nih, ada contoh pemanis buat desain. Lalu contohnya kita masuk di Gone Girl ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga nih trailer dari Gone Girl. Misalkan kayak klik, nah dia bakal nampilin trailernya. Nah, ini bisa tampil. Oke, sampai selesai. Kalau udah selesai kita close, kita balik. Kita bisa komen juga, cuman kayaknya di sini terlalu banyak komennya karena untuk testing kemarin, jadi mungkin nggak bakalan susah kita nyari komennya. Jadi kita coba yang dikit, contohnya di Elona. Ini komennya ada 3. Email saya tadi Reza 6789 ya. Kita coba Great Movie. Oke, tanda seru bintang 5. Kita save, harusnya dimasuk nih di sini teman-teman. Sip nih komen saya Reza 6789@gmail.com Great Movie. Oke, lalu kita ke fitur yang kedua yaitu search ya. Nah, di sini kita bisa nyari nih Gone Girl. Nah, dia bakal muncul. Nah, ini keunggulan dari Firebase itu dia read data dan postnya itu sangat cepat banget teman-teman. Contoh lagi kita pakai Elona Holmes nih. Kita lihat ada nggak sih Elona Holmes? Elona Holmes. Nah, di sini ada Elona Holmes ya. Kita coba ya. Elona. Oke, di sini ada autocorrect. Holmes. Ada nggak? Nah, ada kan? Kita lihat dia masuk ke detail. Nah, di sini ada komen kita yang tadi yang Great Movie. Nah, di sini kita lihat ada user. Nah, ini user yang tadi kita masukin nih. Untuk foto itu masih default. Nah, di sini ada nama saya Reza, lalu di sini ada Reza 6789, ini nomor telepon, lalu nih addressnya. Nah, teman-teman juga salah satunya ini kita udah auto login ya. Jadi kalau teman-teman close aplikasinya, lalu masuk lagi, ini nggak perlu sign up atau login lagi. Jadi dia udah auto masuk gitu teman-teman. Oke, sekian demonya, mungkin bisa dilanjut ya, atau ditutup dari Hilda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Mobile Programming kelas C UPN Veteran Jakarta ingin mempresentasikan proyek kami terkait UTS mata kuliah Mobile Programming yang berjudul pembuatan aplikasi review film Moview dengan React Native. Boleh next. Boleh di next. Oke. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Ivan Aditya Kuncoro Aji dengan NIM 18110511066, Alessandro Samuel Tamada dengan NIM 18110511070, Taufik Adi Prasetyo dengan NIM 18110511076, Reza Fadrian dengan NIM 18110511078, Sekar Ayu Damayanti dengan NIM 18105111082, Krishna Jonathan Sitorus dengan NIM 18105111090, dan Hilda Harisah dengan NIM 18105111093. Oke, mengapa kelompok kami membuat aplikasi Moview ini? Karena berdasarkan masyarakat juga menonton film merupakan salah satu hiburan yang dilakukan oleh sebagian orang, apalagi di kala masa pandemi seperti ini, menonton film menjadi hobi yang baru, hobi yang banyak sekali diminati oleh masyarakat luas di seluruh dunia. Namun terkadang kita juga sulit untuk menentukan kualitas dari suatu film yang ingin kita tonton. Jadi kita tidak bisa menentukan film apa yang ingin kita tonton. Oleh karena itu kami membuat sistem indikator film yang berupa rating dari suatu film yang didapatkan oleh para reviewer. Film yang memiliki rating dan review yang bagus akan lebih terlihat pada posisi atas
Hal tersebut tentunya dapat memudahkan dalam pemilihan film yang berkualitas. Saya Ivan Aditya Kuncoro Aji dengan NIM 18.105.11.066 akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi kami. Jadi, perkembangan dunia perfilman saat ini makin pesat dan maju. Seiring dengan perkembangan dunia perfilman tersebut, semakin banyaknya film yang ada di pasaran saat ini, dan rasanya agak sulit untuk menentukan kualitas dari suatu film. Seringkali juga para penikmat film nonton film dengan kualitas yang tidak cukup baik, seperti alur atau genre yang ternyata tidak mampu menarik perhatian para penikmat film tersebut. Hal-hal itulah yang menjadi alasan diperlukannya suatu aplikasi review film dengan komentar dan juga rating dari para penikmat film. Aplikasi berbasis Android dengan fitur komentar dan rating yang akan diberikan bagi suatu film. Aplikasi tersebut mampu membantu para penikmat film dalam menentukan film yang akan ditontonnya serta juga mereview suatu film menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya ada tujuan dari aplikasi kami, yaitu yang pertama, mempermudah penikmat film dalam menentukan film yang akan ditontonnya. Terus yang kedua, memberikan informasi terkait kualitas suatu film pada setiap orang. Yang ketiga, yaitu mempermudah para penikmat film yang sibuk dengan aktivitasnya agar tetap bisa update dengan perkembangan film di dunia saat ini. Yang terakhir, yaitu memberikan static reviewer sehingga dapat direkomendasikan kepada setiap orang. Lalu selanjutnya, perkenalkan nama saya Taufik Edi Prasetyo dengan NIM 3 angka terakhir 076. Saya akan menjelaskan manfaat dan keunggulan dari aplikasi kami. Yang pertama, manfaat dari aplikasi kami, tentu saja yang pertama adalah menambah wawasan dan informasi bagi penulis dan pembuat aplikasi mengenai pemrograman Android. Selanjutnya, aplikasi kami juga dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi terkait film yang ada dengan memberikan rating dan komentar yang baik, sehingga nantinya ini dapat digunakan sebagai acuan bagi user yang menggunakan aplikasi kami. Lalu yang terakhir, memberikan kemudahan bagi penikmat film dalam mengenali kualitas film yang akan ditonton. Oke, next. Selanjutnya, keunggulan. Di sini kami menjelaskan dua keunggulan dari aplikasi kami. Yang pertama adalah keunggulan dari aplikasi kami dari segi teknikal, di mana kami menggunakan React Native yang dapat berjalan di semua OS, dari Android, iPhone, dan juga website. Dalam segi performa, aplikasi kami juga berjalan dengan cukup baik. Dan untuk keunggulan dari segi non-teknikal, aplikasi kami dapat membantu user untuk mengetahui film apa yang bagus untuk ditonton. Aplikasi kami juga memberitahu film berdasarkan kategori seperti sedang tayang, action, dan lain-lain. Baik, perkenalkan saya Sekar Damayanti dengan NIM angka terakhir 082. Selanjutnya, sistem aplikasi. Aplikasi dibuat menggunakan React. Untuk pembuatan proyek dapat melihat dokumentasi dari React Native di website resmi melalui http://reactive.dev/docs/getting-start. Yang pertama itu adalah tampilan struktur proyek saat pertama dibuat pada aplikasi JavaScript. Gunakan navigasi kontainer untuk membungkus semua page dan komponen di dalam router. Bisa dilihat pada gambar. Lanjut, next. Lalu yang kedua, pada router, daftarkan semua pages yang dibuat di dalam router seperti di bawah ini. Bisa terlihat pada gambar. Yang pertama itu main app. Main app-nya itu aplikasinya. Lalu ada menu detail, ada menu daftar, dan ada juga menu masuk. Lanjut, next. Lalu yang ketiga, lalu buat komponen button navigasi untuk mengarahkan navigasi ke dalam pages nanti. Yang bisa dilihat dalam gambar.
Selanjutnya pada tampilan ini membuat komponen pendukung yang nantinya akan digunakan berkali-kali seperti komen yang digunakan untuk komentar dan komponen item yang akan looping dari data yang akan diterima. Komponen ini dibuat agar dapat digunakan kembali ketika kami butuhkan. Codingannya itu dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan codingannya. Jadi sebelumnya itu React itu terdiri dari pengulangan biasanya komponen ya. Nah di kode kami sendiri ini ada dari strukturnya, teman-teman bisa lihat tadi ada source src. Nah source ini yang menyimpan semua folder project. Nah di sini ada temp, ada router, ada pages, ada komponen dan ada asset di dalam struktur project yang tadi dijelaskan oleh Sekar. Nah, lalu di awal pembuatan itu kita ngebuat dari router dulu tuh. Nah, di router ini pages atau komponen yang akan ditampilkan atau activity yang akan ditampilkan didaftarkan dulu di sini di dalam stack screen ya. Jadi nanti activity yang akan dipanggil, activity akan bisa dipanggil jika sudah didaftarkan di stack screen ini. Nah, lalu ada pages, komponen folder yang pages. Nah, ini adalah activity yang nilainya besar atau komponen yang besar skalanya. Nah, di dalam komponen besar ini terdiri atas komponen-komponen kecil. Nah, komponen kecil itu bisa tadi yang Hilda jelaskan seperti item, comment, carousel, form text, dan lain-lainnya banyak. Nah, di homepage sendiri ini, kalau di dalam aplikasi itu terdiri dari komponen carousel, lalu ada flat list yang flat listnya di mana ini melooping sebuah item. Jadi kalau di aplikasi itu ada yang card view ke bawah sama ke samping. Nah itu dibuat berdasarkan flat list. Dia melooping komponen item. Lalu di pages search itu cuman ada view doang. Lalu terdiri dari icon search untuk men-search, lalu text input. Lalu di detail itu terdiri dari komponen image, lalu teks, beberapa teks, lalu dia juga ada ini ya judul dari filmnya. Jadi dia based on dari komponen si item diklik. Jadi ketika item diklik itu dia masuk ke pages index, pages detail sorry. Lalu di komponen user ini ada detail user nih. Nah detail user ini kita buat komponen juga biar lebih bisa digunakan berkali-kali. Contohnya di sini adalah detail user item, di mana title dan name-nya ini sudah didamis, jadi bisa diubah-ubah sewaktu-waktu komponen ini dibutuhkan. Oke, perkenalkan nama saya Alessandro. Saya akan menjelaskan hasil dari tampilan atau mockup dari aplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada tampilan detail dari film yang bisa dilihat. Contoh gambarnya di sini terdapat film Enola Holmes dan ada deskripsi filmnya dan review dari penontonnya. Lalu di sebelahnya ada gambar atau mockup tampilan dari profil user sebagai reviewer yang di sini ada nilai kontribusi, email, nilai nomor telepon dan alamat, dan juga tombol logout untuk keluar dari akun tersebut. Next. Lalu berikut ini adalah gambar dari tampilan home aplikasi. Terdapat berbagai macam film yang nantinya akan dimasukkan di sini. Ada beberapa sedang tayang. Terdapat beberapa film yang sedang tayang akan ditampilkan di home ini, dan juga berikut di sebelahnya ada tampilan untuk search yang akan digunakan untuk mencari film yang ingin direview ataupun film yang hendak ditonton seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.